Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman di channel Guru Geografi. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan sedikit gambaran mengenai kondisi geografis ya, kondisi geografis lokasi di mana tenggelamnya kapal selam KRI Manggala ya 402. Kita tentunya sangat prihatin dan berduka cita terhadap kejadian musibah tersebut ya. Mudah-mudahan apa yang terjadi uh, bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bangsa Indonesia dan tentunya keluarga-keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan ya, karena ini sudah hari keberapa ya, hampir seminggu ya, dan Panglima TNI juga sudah menyatakan bahwa KRI Manggala itu dalam kondisi angin tenggelam, subsang tenggelam. Baik, kita akan lihat ini kondisi geografisnya ya, karena kita belajar geografi tentunya kita akan bicara kondisi geografis. Supaya apa? Supaya kita ya terbuka, ya paham dan memahami tentang seperti apa sih Indonesia itu yang sangat luas ya, apalagi wilayah maritimnya, perairannya. Ya, ini saya buka di Google Earth, jadi kamu cek aja di desktop ya, di laptop itu lebih baik. Tentunya koneksi internetnya harus bagus. Nah, ini kondisi Indonesia. Ingat kalau di materi kelas 11 ya, ada kan posisi astronomis, posisi geografis, posisi geologis ya. Nah, Indonesia itu kan terbentang sangat luas ya di ekuator. Kita akan fokusnya di kondisi geologi dan maritimnya. Ini kondisi geologi kita kan, geologinya berada di tiga lempeng ya. Ini Eurasia, ini Indo Australia, ini Pasifik. Nah, ini khusus yang di bawah busur bawah ini yang subduksi ya kan. Lihat ini yang warnanya gelap, ada tonjolan, ini batas tumbukan ya, batas subduksinya. Yang birunya agak muda ini lempeng benua, lempeng Eurasia, yang bawahnya lempeng Indo Australia, lempeng samudra. Nah, Bali itu ini ya, Pulau Bali itu terletak di tengah-tengah ya, tapi dia di perbatasan paparan ini ya Pak, ini paparan Sunda, ini paparan Sahul, ini Laut Dangkal ya, sebetulnya Laut Dangkal. Ini karena dulu kan satu daratan ya, di zamannya sebelum es mencair ya, di air Pleistosen. Ini satu daratan. Sama Laut Jawa dulu nggak ada gitu. Melihat ini batas ini ada garis ya, semacam garis. Nah, ini batas antara Eurasia dengan nah ini Indonesia bagian tengah. Nah, ini ada garis ya. Nah, KRI Manggala itu kan diprediksikan dia di Laut Utara Bali. Kok kenapa sih di Laut Utara Bali? Jadi gini teman-teman, Indonesia TNI itu sudah memplot wilayah untuk latihan perang laut ya, kapal selam dan lain-lain itu memang di perairan ini di sini. Ya karena kondisinya yang paling eh, memungkinkan secara apapun ya, jalur-jalur pelayaran, nelayan dan lain-lain itu di sini ya. Kalau yang lain kan mas padat ya, ini jalurnya perdagangan ya kan, kapal, ada kapal laut, kapal udara, ya kan nelayan. Nah, kalau ini enggak, jadi makanya ini steril gitu ya. Nah, ini ada beberapa, ini ya kelihatan ya, ada batas-batasnya, ini istilahnya palung ya, katanya ditemukan di kedalaman 800 meter ya. Itu sebetulnya palung tapi masih relatif nggak terlalu dalam bandingkan dengan ini subduksi palung Jawa nih, ini bisa sampai 1000 lebih meter ya, jadi 1 sampai mungkin 5, 2, 3 kilometer, ini subduksi lebih dalam lagi. Ini yang 850 meter pun ini sudah sangat dalam ya, dan menurut Pentagon Amerika juga terlalu dalam untuk tenggelamnya dan agak susah untuk dieksekusi misalkan dinaikkan ke atas. Ini juga ada Palung Banda ya misalkan. Nah, ini Palung Banda. Nah, juga. Ini jadi lihat ini batas Eurasia ya teman-teman. Batas Eurasia ini Indonesia Tengah itu asli ya. Dia itu gabungan antara barat dan timur, jadi membentuk Sulawesi itu, dan Nusa Tenggara dan lain-lain. Ini ya, paparan Sahul, ini paparan Sunda, ingat ya.
Nah, ini ada apa yang terjadi di sini? Kan tadi kita nggak tahu pasti ya apakah itu ada gangguan teknis dan lain-lain karena umur eh, kapal selam kan udah 40 tahun lebih ya. Idealnya kan katanya 25 tahun. Kita nggak tahu itu ya. Akan tetapi kita hanya ingin melihat kondisi geografisnya ya yang membuat mungkin kegiatan evakuasi semakin menyulitkan. Kita akan pindah ke bagian diagram ini. Ini gambaran atmosferik bumi real ya. Jadi ini gambaran atmosfer. Jadi kamu cek di windy.com. Kalau melihat indikator cuaca iklim, ketik ini di web atau download bisa belajar semua. Ini kan sekarang kita lagi pola angin, mulai angin muson ini ya timur ya, ini angin muson timur. Ini ada siklon di atas Filipina. Nah, kita akan coba lihat layer ini, layer current arus ya, ini, ya arus. Nah, kelihatan nih arus di Indonesia, di dunia juga ada. Jadi ini real ya, ini sangat real dan eh, sangat bagus sekali untuk siswa-siswi guru ya, guru-guru untuk mempelajari bagaimana pola angin, pola cuaca, pola arus dan lain-lain. Itu hanya lewat satu aplikasi windy.com. Ini citra satelit. Lihat Bali. Nah, ini Bali. Atasnya ini sedang ada arus laut putaran ya. Nah, ini makanya sangat mungkin bisa mempengaruhi terhadap kinerja kapal selam. Ya kan? Kapal selam KRI Manggala itu kan maksimal 250 meter di bawah laut ya untuk kedalamannya. Di bawah itu dia akan kena tekanan hidrostatik, dia akan remuk gitu ya, hancur. Bukan tekanan air tinggi. Jadi maksimal 250. Ditambah ada arus seperti ini, lihat di tadi kan estimasi itu di sini ya untuk lokasi tenggelamnya ya mungkin saja bisa saja kena arus ini dan mungkin saja kenapa bisa susah untuk dicari bang apa si serpihannya misalkan atau kapalnya ini bisa aja kena arus kemudian sampai ke sini ya ke Lombok bisa masuk lagi ke Samudra Hindia ini jadi ini alur laut Indonesia ya kalau di oceanografi. Nah ini jadi ada pola arus dari sini sampai sini muter sini sampai ke bawah nih bisa sampai ke sini. Nah, sisanya ini di bawah lagi ada ini arus ini arus laut uh, yang ada di sekitaran kita ini yang India. Nah, ini yang agak tenang di Laut Jawa. Nah, ini yang lumayan deras. Nah, ini kan kata Panglima TNI kan juga arusnya deras ya yang di sekitar titik lokasinya. Jadi memang eh, perairan laut Indonesia itu memang sangat ini sekali ya kompleks, itu kan dipengaruhi oleh beberapa hal. Ini jadi ini yang warnanya makin merah makin kencang arusnya ya gitu. Ya. Nah, jadi ini laut tengah kita di sini. Ini sampai sini lihat nih arusnya merah berarti ya sangat kencang sekali. Gitu. Jadi itu yang membuat kapal penyelamat itu sangat agak kesulitan gitu, untuk mencari. Nah, ini di atas kita Bali itu ada arus yang sangat kuat dari sini ya. Jadi itulah mengapa KRI Manggala itu sulit ditemukan sampai saat ini posisi realnya karena memang dipengaruhi oleh kehadiran arus ini yang bisa mungkin menggerakkan ya, menghanyutkan kapal selam tersebut kalau misalkan blackout ya mati itu tidak bisa bergerak ini sangat kencang sekali gitu. Jadi itu sedikit gambaran mengenai bagaimana kondisi geografis laut geologi kita Indonesia jadi kita harus paham kali-kali ceklah ini ya websitenya ini untuk belajar ya bagi yang mau OSN, OSK atau materi dinamika atmosfer, dinamika geologi ya litosfer ini hidrosfer sangat bagus sekali. Indikatornya ini ada di sini semua ya, terus banyak ya. Jadi tinggal dicek temperatur, suhu, ada awan. Kita klik awan kita kelihatan awan-awan. Kemudian ada hujan ya, prediksi hujan kan kelihatan indikator simbolnya. Ya, ada gelombang, ya, ini gelombang perairan Indonesia kalau yang samudra pasti besar ya, warna gelap. Nah ini yang arusnya lihat nih, ini masuk nih.
yang warna birunya agak gelap. Nah ini kan arus dari Samudra Hindia lewat Selat Lombok ke Bali. Ini tadi yang membuat arus berputar tadi ya di sini. Oke, jadi bisa kelihatan. Silakan dicek ya untuk mempelajari sekilas mengenai kondisi perairan Indonesia. Jadi itu eh, untuk kondisi geografis di mana KRI Manggala tadi bisa hilang gitu ya. Karena memang mungkin secara teknis ada gangguan di kapal selam dan ditambah lagi ada gangguan dari eksternal tadi ya, kondisi perairan yang mungkin ada anomali gitu ya. Kayak tadi ada arus berputar di sini kan di atas. Oke, jadi sekian dulu untuk sedikit ya wawasan mengenai gambaran di mana posisi kapal selam Manggala itu hilang kontak gitu ya. Mudah-mudahan kita mendapat kabar baik ya mengenai tenggelamnya kapal tersebut gitu ya. Selain ya kita tentunya mengharapkan ada mukjizat gitu ya. Meskipun memang kata Panglima TNI agak susah karena kondisinya sangat dalam sekali ya palungnya Palung Bali ini. Ya, 800 meter jadi itu masuk kategori ya dalam hampir 1 kilometer. Baik, terima kasih kalau begitu untuk uh, yang sudah menonton video ini. Jangan lupa share dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.